kerjanya ya. Nah, ini cara mensumtifnya. Sebelum kita susun jadwal kerjanya, kita di sini definisikan dulu shift code-nya apa. Kemudian mulai dari jam berapa sampai dengan jam berapa. Nah, kita juga bisa bikin additional overtime. Jadi mungkin banyak yang bilang itu seperti kayak long shift ya, yang secara otomatis di shift itu di jadwal tersebut itu otomatis lembur. Seperti itu. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Apakah shift tersebut libur? Ini kalau off-nya dicentang berarti dia shift di waktu libur atau ya untuk pengganti hari sih sebenarnya, ini extra off gitu ya. Pengganti hari ini public holiday itu berarti masuk di waktunya libur ya. Kemudian S1, S2, S3 ini sampel shift yang sudah kita buat gitu ya. Ini sampel aja, nanti bisa dirubah. Jam 7, shift 1 jam 7 masuk pulang jam 4 pagi. Apakah nambah lembur secara otomatis? Enggak gitu ya. Nah, ini long shift misalnya lembur sebelum jam kerja, misalnya shift 3 itu masuk jam 12, tapi karena dia otomatis shift ini lembur, jadi dia masuk ke jam 21 seperti itu ya. Nah, setelah kita definisikan shiftnya, di sini kita bisa atur di shift schedulingnya ya. Misalnya saya mau mengatur sini shift untuk orang engineering gitu ya. Maka saya show data. Nah, ini akan timbul orang-orang di divisi engineering gitu ya. Ini departemen. Ini kalau ada subnya gitu ya, dia akan terus seperti struktur organisasi ke kanan ke kiri. Nah, 1, 2, 3 ini adalah kalender yang saya pilih di bulan Agustus. 4, 5 ini yang merah ini adalah Sabtu Minggu atau hari libur yang kita definisikan di kalender sebelumnya ya. Nah, untuk menuliskan shift kita tinggal type aja shift 1, kemudian shift 2 kalau kita ingat gitu ya, menyusun shift lemburnya. Atau bisa juga kita pakai roster dari kita mau bikin shift 1 untuk dari tanggal 6 misalnya ke tanggal 10 ya. Apply. Nah, ini nama yang kita pilih. Dia otomatis shiftnya dari shift 1 dari di minggu kedua ya, bulan Agustus gitu ya. Atau saya mau semua divisi emang begitu shiftnya. Nah, dibuatkan shiftnya. Atau bisa juga ya, saya pilih orang-orangnya. Saya mau kelompok ini itu shift 1 ya. Nah, kemudian ini itu shift 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Maka di save, maka dia jam kerjanya akan menjadi jam kerja yang sudah kita sesuaikan shiftnya. Lihatnya gimana? Lihatnya kita bisa lihat di attendance list. Nah, attendance list ini adalah yang sudah dihubungkan ke mesin absen yang kita tarik setiap harinya, seperti itu. Untuk tarik mesin absennya itu bisa di scheduling otomatis atau manual oleh admin. Tapi sudah tidak perlu lagi colok-colok paste di sistem. Nanti kita tinggal menghubungkan ke database mesin absennya. Saya coba ambil sampel satu nama yang
saya mau cek kehadirannya dari 1 bulan di bulan Januari. So, nah ini adalah timesheet kehadiran karyawan. Normal ini adalah normal yang harusnya dia masuk. Nah, dia jadwal kerjanya masuk dari jam 8 sampai jam 5 sore. Shiftnya tidak ada, berarti dia tidak mengikuti shift, dia mengikuti jam kerja normal yang di awal general setting perusahaan. Namun, jika ada tandanya di sini shift 2, otomatis normal time-nya dia berubah mengikuti shift yang kita sudah definisikan sebelumnya, yaitu shift 2 di sini masuk dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Ya, kemudian ini ada merah-merah di sini early, berarti dia pulang lebih awal atau pulang cepat. Di sini contohnya dia harusnya masuknya jam 4, dia jam 4 kurang 13 ya, atau jam 3.47 sudah masuk, sudah telat. Tapi pulangnya dia di sini pulang cepat. Dia belum jam 12 dia ada finger, kebaca sama sistem dia telat, dia pulang cepat 5 menit gitu. Kemudian di sini kok bolong gitu ya. Nah, di bolong di sini berarti kita lihat, oh di sini ada SK. SK ini adalah kode untuk ketidakhadiran. SK ketidakhadiran, nanti kita cek SK itu kode untuk apa. Misalnya satu contohnya di sini adalah SK itu sakit maksudnya. Nah, berarti kita toleransi di sini, atau nanti role-nya tinggal kehadiran tersebut potong cuti atau enggak. Seperti itu role-nya, bisa iya bisa enggak, tergantung kita definisikannya seperti apa. Nah, ini yang contohnya terlambat ya. Tuh. Harus masuk jam 8, dia udah lewat baru masuk. Ini juga ada satu nih, apa nih? Kita lihat, oh ini APP early. APP early apa? Dia sebenarnya izin pulang lebih awal gitu ya. Nah, ini dia nggak dianggap telat karena dia sudah izin mengajukan dulu 1 jam. Jadi jam 4 dia sudah pulang, tapi dianggap sistem dia tetap normal karena sudah izin, ditoleransi. Misal dia harus kemana gitu ya, ke kantor mana gitu ya, ke kantor pajak misalnya atau apa. Seperti itu. Nah, ini kemudian yang lembur juga sudah ada nih. Dia lemburnya dari jam 5 sampai jam 9, 4 jam, tapi indeksnya masih ada 7,5 jam. Seperti itu. Nah, ini nggak masuk izin, misalnya maju cepat, ada keterangannya stok misalnya itu apa, total dia terlambat, total dia pulang cepat, total dia izin, partial absen. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita pantau ke hadirannya, kehadirannya tadi, kita juga bisa definisikan tipe-tipe ketidakhadirannya di sini apa aja. Di sistem kami, ketidakhadiran itu cuti kita bisa anggap ketidakhadiran gitu ya. Jadi kita bisa didefinisikan kodenya apa, kemudian ketidakhadirannya apa, kemudian apakah memotong cuti atau enggak. Seperti itu. Nah, kemudian bobotnya berapa? Batas limit itu, batas pengambilannya itu maksimal berapa? Dan limit scope itu pengajuannya berapa? Biasanya berapa? 30 hari ke belakang, 30 hari ke depan. Seperti itu. Nah, ini sudah saya sampel cutinya, itu ada ketidakhadirannya ada apa aja di sini. Bobot maksimalnya berapa, kemudian limit scope-nya berapa. Nah, kita save. Nah, setelah itu masuk ke absen. Entry absen. Nah, ini adalah sampel ketika kita pertama kali ingin mengajukan ketidakhadiran. Saya mau absen dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian izinnya apa nih? Misalnya cuti keterangan anak. Nah, kemudian kalau di ISS itu dia otomatis kalau user atau karyawan mengajukan ID-nya langsung nih, dia nggak bisa milih ID-nya, langsung nimbul ID-nya dia.
kemudian keterangannya.